bisa menguasai nanti sekitaran mungkin Bukit La Cobreria kanan atau nanti pilihannya ke bawah mereka, yaitu Crater Fields perbukitan sebelah kanan. Ya, untuk ngambil checkpoint berikutnya ya. Iya. Dan apalagi juga circle-nya kan menuju ke arah utara, jadi harusnya sedikit dipermudah untuk tim yang punya drop zone di bagian utara. Tapi teman-teman yang lagi nonton, apakah kalian sudah siap untuk menjadi jawara berikutnya? Ya. Langsung saja dipersiapkan tim kalian. Kalian langsung scan QR code yang ada di layar kaca karena total prize poolnya mencapai 45 JT rupiah. Dan kalian tuh punya kesempatan loh untuk maju ke PMNC Play-in. Bayangin. Sekarang kalau misalkan mau ke PMNC udah mulai dibuka berbagai macam jalur. Ini Indo Jaya Sel nih selalu nih nggak di YouTube, nggak di Instagram, selalu nge-head gue gitu. Apa emang dia bilang apa? Pokoknya kalau casternya Agus pokoknya jadi sepi dah katanya. Oh gitu. Wah gila. Berarti lu gue liat kayak ini ya, pengusir hama-hama ya? Nggak kayak gitu juga Cil. Gitu ya? Kalau gue melihat saudara sebangsa gue satu tanah air Bhinneka Tunggal Ika, jadi ya, mau kayak gimana pun mereka, misalnya mereka nanti butuh bantuan gue tetap bantuin gitu. Karena itulah yang diajarkan sama Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue no comment, takut salah komentar ya. Iya karena idola gue juga gitu. Salah satu dari Bacon dan Youth Alliance yang tadi lo bilang Cijal di Los Leones. Mereka tidak ada team fight, namun kali ini mereka bersinggungan iseng-iseng untuk memberikan zoning out. 3 tim yang selalu ngambil di Los Leones. Yes. Tem, Yudo dan juga Bacon Time. Memang ini udah pasti sih, udah sering banget mereka ngambil ke tempat ini. Ini tuh kayak zaman-zaman PNPL ID. Kalau misalkan dulu lu inget kayak ada Voin, DG, Alter Ego zaman dulu. Itu mereka selalu ngambil di bagian Los Leones. Tapi untuk di area selatan Los Leones, di bagian scrapingan selatan itu Alter Ego yang mengendalikan. Jadi ini mungkin bakal agak sedikit numpuk dari bagian selatan. Karena tadi circle-nya juga menuju ke arah utara. Sejauh ini hanya saling giving pressure aja satu sama lain. Dan ya sepertinya apa yang dikatakan Junior betul ya. Boychil dimainkan kembali. Dan tidak ada Batman yang bermain. Berarti ini mungkin satu perubahan line up yang dimainkan. Cuman satu sih pertanyaan gue, Flippy kok gak main ya? Masih belum tahu sih apa yang terjadi. Tapi gak bakal gue banyak tanya lah hal-hal yang kayak gitu. Lebih ke arah in game aja, kesalahan-kesalahannya pasti yang gue review gitu. Tapi ini ada salah satu masukan yang bagus dari Nuridin. Halo Nuridin, Gus kasih tahu GD jangan kelamaan split. Jangan takut ambil tengah zona. Tanda jempol banyak banget. Oke. Nanti disampaikan Nuridin, mungkin ya lebih fokusnya kalau concernnya ke di Sunhawk yang mereka mungkin karena splitnya tadi ya. Ya splitnya sih, padahal tadi kan udah dapetin inilah kayak bisa dibilang Dewi Fortunanya gitu kan menuju ke arah cave. Dan mereka gak harus banyak rotasi gitu tadinya untuk di Sunhawk, tapi ya udahlah udah terjadi, harusnya mereka udah bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran juga dari di Sunhawk tadi. Dan dari Los Leones kayaknya masih pada stay aja, belum ada yang keluar sama sekali. Ini pertanyaan gue cuma satu sih, ini dari Los Leones nanti jalur evakuasinya lewat mana ya yang kosong? Mereka pasti masuk dari utara terus ya? Ada coy, tuh lu lihat deh. Masuk utara terus, masuk ke sisi barat adanya dari Cumacera. Selatan ada Alter Ego nanti. Terus belum kalau misalkan lu keluar dari arah jam 3, arah jam 5, deket-deket Puerto pasti ada gig yang rotasi. Jadi entry dari timur sama selatan sulit nih? Harusnya. Tapi Miramar bisa lah. Ya sebenarnya sih kalau misalkan ngomongin circle awal-awal masih bisa gitu. Masih banyak banget alternatif yang bisa dimainkan gitu kan untuk masuk ke dalamnya. Tapi ya nanti kita lihat lah untuk udah circle 3, circle 4-nya. Biasanya gatekeepernya bakal banyak. Udah nih mulai spam nih, masalah absensi langsung pada angkat tangan semua. Halo semuanya yang udah absen, terima kasih nih gue absen lagi nih karena belum ada team fight. Dan beberapa hal juga sudah gue coba tadi sebutkan, kemungkinan entry timur dan juga selatan akan padat. Dan yang pasti ada dari Alfa Tayani, ada dari Naufal Darwis Ardan, dari Malang Bang, halo Malang. Ada Pringsewu, Noval Didi, Probolinggo juga ada, Firsa Widodo. Ini kenapa Jawa Timur banyak banget yang nonton ya? Gila cuy, Adi. Dan dari Sabang sampai Merauke coy, penonton PUBG Mobile Indonesia. Adi Zurga dari Raja Ampat. Ih keren tuh. Pengen cuy, gue kesana cuy. Pengen sama. Ya mudah-mudahan lah kita bisa kesana. Cah Dangdut, Kulon Progo hadir. Handi Jaya Wiguna sebut bang, Bogor. Halo. Banyak ya, ada yang bilang minjem duit dong, butuh buat makan. Siapa itu? Ala kadar. Boleh lu gue lihat minjem duitnya di live chat. Oji Legenda, Lord Agus, my idol Riau. Halo Riau, itu memang kampung gue. Kalau mudik pasti gue kesana. Lu Riau juga? Lah, gue juga. Lu Riau? Iya. Lu Kepri ya? Iya Kepri, antara Riau sama aja lah. Gue enggak, gue di Riaunya coy. Di mananya? Pekanbaru sama Teluk Kuantan. Oh Kuantan. Lu tahu emangnya? Di Rumbai gue. Kalau di Pekanbaru gue tinggal. Udah yuk, kita pulang yuk. Oke. Ada Jambi, Kepo Gaming, halo Jambi.
lo semuanya, pokoknya yang hadir-hadir. Bingung kan Semoga lo mau ngabsen kayak gini banyak kalian- banget kan, lumayan keras kan. Semoga kalian inilah memberikan support yang baik. Like dong, jangan cuma absen guys. Iya. Like juga biar nanti siapa tahu ke depannya 1 like sama dengan 1 doa Indonesia Chicken. Betul. Jadi mudah-mudahan di 2 hari inilah, 2 hari yang terakhir bisa papan tengah aja cukup menurut gua untuk ngoleksi poin. Dan nanti yang sisanya di grand final lah, bismillahirrahmanirrahim di sana lah. Tenang, kita tuh punya caster ball hoki tahu, Sanskuy. Sandika. Katanya kalau Sandika ngecast, tim Indonesia tuh dapet chicken. Kemarin Sandika ngecast, Wah. boom 2 kali chicken. Ini yang lebih hoki lagi pas lo ngomong kayak gitu, NFT dapetin forever pemburu. Ih Swavel. gokil, abisin bos. Nah sudah, langsung di end satu playernya, Apple tidak bisa membalaskan temannya, tapi kali ini bakal ada follow up mungkin dari seorang Epi. Ih, dia seorang diri saja loh. Cukup berani kali ini maju dan tidak adanya backup. Yes. Itu dia, mamam tuh sakit kali tembakan dari seorang Boy Chill dan bakal langsung diamankan 2 poin elimination. What a nice gameplay Boy Chill. Tunjukkan taring lo. Masalah mental belakangan lo gak usah peduli omongan-omongan netizen. Yang penting lo Boy Chill bisa memberikan performa terbaik untuk tim lo. Dan juga membawa NFT nanti ke babak PMGC mudah-mudahan. Ramones pun juga sudah melekat lagi ke 4 player yang lain dari NFT. Ipo sedikit kelimpungan. Voke pun juga gak ingin memberikan pressure ke NFT. Dan NFT berhasil menzoning out spot dari NFT. Nice. Tapi memang tadi gue nggak ngerti kenapa Epi maju seorang diri, kayak pede banget, mungkin info dari temennya itu 1 orang doang, push aja coy gitu kan. Terus dia langsung maju dengan tanpa adanya covering dan itu dia menjadi 2 poin untuk NFT. Tapi sementara kita bergeser juga ke area Infinity, Gotani yang sudah mengendalikan area gunung-gunung. Dia harusnya ini sekitaran dari El Pozo ya, sekitaran dari selatan Craterfields juga sudah mulai ada beberapa follow up needs dilontarkan ke arah bagian bawah. Harap-harap bisa mendapatkan beberapa nyawa dari The Xavier, tapi 3 player dari The Xavier langsung nge-cheer, dia langsung tarik mundur, langsung disengage juga, tidak mau mengambil banyak sekali resiko. Tapi ini gua rasa bakal banyak yang udah ngambil ke center zone dari Miramar deh. Ya, ini satu pemain ini Gatani emang agak ngeselin ya masalah positioning ya. Dia walaupun memang tidak terlihat sekuat Mela, dia tidak terlihat sekuat dari Nozi. Namun posisi dari seorang Gatani ini kadang beberapa kali menyelamatkan Mela ataupun Nozi yang benar-benar menjadi lini depan dari tim Infinity. Tapi Logan sebaliknya, dia sang scouter, pemberi informasi. Itu juga menjadi hal yang paling komplit banget yang diserap oleh Gatani, Nozi dan juga Mela. Ini benar-benar tim yang benar proper saling melengkapi satu sama lain. Ya, Infinity juga bisa dibilang mereka punya coach itu kan senior itu kan. Salah Iya. satu player yang udah jam terbangnya lama banget. Dia tuh kemarin DM gue apa ya Apa dia senior bilang? ya? Dia bilang dia bikin meme kayak kemarin karena Boom sudah nggak mess lagi, nggak mengganggu lagi Tatmo Kau. I see. Udah menghindar ya, udah pindah ke arah Hatin. Tapi memang itu yang harus dilakukan karena daripada ngambil gambling lagi. Memang high risk high return. Tapi pertanyaannya setelah misalkan Boom menang, apakah Infinity bakal cabut? Gua rasa enggak gitu kan. Kan dua-duanya sama batu, kepala batu gitu. Betul sekali. Dan yes, masih berlanjut lagi dari seorang Kengzo. Udah memberikan beberapa damage yang lumayan tadi ke arah Snipes. Yuhai pun juga sudah berada di sisi atas seperti biasa. Yuhai pun meluaskan visionnya untuk mendapatkan beberapa buriram yang di sebelah kiri. Tiger sedikit menarik mundur dirinya. Snipes, tapi yang paling nyebelin sebenarnya dari Geek itu Mika OP. Kalau gue boleh jujur. Iya. Ini salah satu player yang kemarin juga sempat ter-highlight, kalau nggak salah sempat mendapatkan elimination yang cukup banyak di satu match, 9 elimination, dan itu luar biasa banyak banget sih. Kalau nggak salah di Sunhawk di hari pertama mereka atau dari Geek Fam yang menyumbangkan elimination paling banyak adalah dari Mika. Sementara kita melihat juga tadi adanya player-player atau tim yang masih berada di bagian blue zone juga. Late rotation nampaknya menjadi pilihan untuk beberapa tim karena tadi penumpukan itu kan kelihatan ya di bagian selatan, di bagian timur juga. Dan dari Infinity masih ngotot aja, dia benar-benar mau mempertahankan gunung tersebut. Zoning out terjadi terus-menerus, dan sementara di area yang berbeda kali ini Time Entertainment bakal bergesekan juga dengan Bacon Time, yang dimana kedua tim ini sama-sama keluar dari bagian Los Leones. Ya, masih berlanjut lagi bagaimana dari seorang Bevi memberikan pressure yang cukup lumayan, namun dibalikan keadaannya. Counter frag dilakukan ke arah Tem untuk memberikan inisiasi pengusiran juga, namun di sisi lain Alter Ego mereka berdekatan di menit 11 ini terhadap Chua yang didapatkan dari seorang Fnatic. Bakal coba dimajuin lagi dan diberikan pressure, bahkan di finishing menjadi elimination. Dan Namshin sedikit kebingungan untuk lagi mendapatkan pemain-pemain Alter Ego yang lain. Ada beberapa granat dijadikan inisiasi, namun Potato benar-benar berani sekali untuk dia ingin mendapatkan informasi lebih ke arah Eagle Esports, namun tidak dilanjutkan fight tersebut. Eagle Esports cabut untuk disengage. Yap, dan third party Boom join the fight kah?
sudah mulai membuka tembakan dari seorang Yami. Ini harusnya ada sekitaran dari Monte Nuevo ya. Mereka berusaha untuk masuk dari arah jam 7 menuju ke dalam circle-nya. Dan boom, gue rasa mereka bakal hanya zoning out sedikit saja. Karena khawatirnya kalau mereka terlalu banyak ikut campur, nanti mereka bisa mendapatkan gerakan bumerang dari Alter Ego. Sementara perlahan-lahan tapi pasti boom mulai masuk ke arah bagian dalam. Gue harap Alter Ego udah mulai masuk juga sih. Jadi jangan sampai mereka ketemu nanti begitu circle-nya shifting. Yes. Kalau gue lebih memilih Potato, lihat dulu lah keadaan kanan kiri sekitar itu kosongnya di mana. Dan ini masih circle kedua, circle ketiga menurut gue masih hal yang cukup oke lah untuk dia nge-scout dan nanti memilih untuk memastikan satu arah rotasi aja yang harus mereka komit. Jangan sampai kebingungan nanti mau masuk timur kek, mau masuk dari selatan kek. Jadi menurut gue hal-hal yang seperti itulah yang bisa membuat mereka nanti tusun. Namun dari Alter Ego Potato sudah memberikan beberapa tembakan juga tim yang sedang melakukan rotasi, terutama dari Eagle yang entry-nya berada di selatan. Namun yang tidak terlalu bagus adanya tim Indonesia berdekatan. Boom dan juga Alter Ego mereka masih saling berhimpitan di sebelah sisi barat daya. Yes. Tapi harusnya bisa sih kalau kita lihat pergerakan dari Boom kayaknya bakal masuk dari All Pozo. Karena tadi kan mereka udah scouting ya, udah lihat juga di depan mereka sudah ada orang. Jadi harusnya mereka tidak mau mengambil resiko besar untuk entry dari pintu yang sama dengan Alter Ego. Tapi sementara kita melihat dari Boom, mereka pelan-pelan masuk ke dalam juga. Ini harusnya banyak banget area-area yang bisa dibilang ruang geraknya udah semakin sempit ya. Karena udah masuk ke circle ketiga juga. Tapi ternyata Infinity menangkap 1-2 player dari Alter Ego. Oh no, ini bahaya karena hanya terserah Renalre dan juga Potato yang berusaha melemparkan dan membalaskan tembakan dari Infinity. 2 down. Kali ini gak bisa kemana-mana, hanya menyisakan Mela yang ada di belakang. Oke, ini benar-benar angin segar buat Closomet lebih menangkan lagi untuk tim Alter Ego karena Mela cukup jauh di sana nggak bisa merevive dari seorang Logan dan Mela pun gue masih belum tahu dia ingin cabut atau benar-benar nge-regroup untuk menyelamatkan Logan seorang diri. Dan masih ada Gatani juga di sisi kejauhan memberikan coveran terhadap Mela dan Logan. Setitik waktu lagi masih bisa diupayakan untuk di-revive, namun ada tembakan tadi yang masuk ke arah Ray untuk memberikan satu buah bom dan memfinishing Logan. Nice banget Renalre dan Boy Jill juga berhasil untuk mendapatkan satu player kembali dari Four Rifles. Langsung dieliminasi. Four Rifles dipulangkan menuju ke arah lobby dan bahkan langsung dibarbari begitu aja Fnatic. Bye, let's go. Tembak menuju ke arah bagian depan tapi oh no. Gatani berusaha untuk menembak dari bagian atas. Ada misplay yang dilakukan oleh Potato. Tadi satu misconnect menuju ke arah seorang Fnatic tapi masih ada gudang yang bisa save Alter Ego. Yes, ini dia yang gue bilang mau ketemu Infinity. Sekalinya yakin aja untuk terus diberikan pressure. Namun dari seorang Yami butuh di revive untuk sesuatu waktu karena mereka terbegal oleh tim dari Baonam yang sudah terlihat dari seorang Reizi mendapatkan satu lagi buah. Please, Capone pun juga masih bisa untuk merunduk sesaat dan Reizi perlahan naik ke puncak gunung tinggi sekali untuk mencoba mengcover dua temannya yang sedang terpelanting dan Sunoas dari area kejauhan ingin memberikan beberapa damage-nya juga ke arah Reizi yang sedang mengokam bom, tapi belum ada granat yang masuk ke badan dari seorang Capone. Inisiasi kedua enggak, ternyata sebuah satu smoke granat untuk menutup angle ataupun membuka wall smoke masuk ke tempat dari seorang Capone. Yes, dan Boom berhasil untuk nge-reset semua player-playernya. Tembakan yang sedikit sabun, nah kayaknya dari seorang Sunoas tidak connect sama sekali peluru-pelurunya menuju ke arah Boom. Dan kali ini dari Boom langsung menguasai bagian high ground-nya, kali ini mengusir mundur player-player dari BN United. Dan sementara dari Kamotnya juga berada di bagian bawah, berusaha untuk tapping. Belum ada peluru yang masuk, nice banget Boom. Masih bisa bertahan dengan 4 player yang mereka miliki. Yes, benar-benar bagus banget, komit banget mereka, sekalinya yakin fight terus dilakukan, tidak ada keraguan sama sekali yang gue lihat di sini. Mereka terus memberikan pressure ke arah Baonam United. Sunoa sekarang sudah terlock posisinya dan didapatkan dari seorang Yami. Masih ingin lagi lebih, masih ada satu lagi player Baonam di sisi bawah, bakal coba dimaju lagi Capone. Sesaat waktu bersembunyi dia di rumah panjang, bahkan turun dari rumah panjang tersebut. Dan dari Boom yang lain masih cukup haus mencari seorang Capone. Ingin menyelamatkan Sunoas, tapi ini menurut gue bakal menjadi blunder sih kalau Capone benar-benar nyelamatin dari seorang Sunoas. Tinggal komitnya Boomnya. Kayaknya dia bakal biarin si Sunoasnya tuh ngerangkak ke si Capone deh. Dia manggil, sini coy. Yeah, tapi gue gak tau deh angle shotnya kebuka gak. Itu bakal menjadi makanan buat Boom, buat di secure elimination. Ya harusnya sih ya. Tapi masalahnya ini mereka lagi belum di zona nih. Mereka harus komit untuk gerak atau mereka harus komit finish si 2 player dari BN United. Mereka nampaknya lebih memilih gerak, Cijau. Gerak ya? Karena circle keempat sudah berjalan dan ingin mengecil lagi dengan beberapa detik yang sudah mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi yang pasti gue masih cukup khawatir dengan tim Alter Ego sih yang berada di sisi barat daya. Apakah mereka masih aman dari seorang Gatani? Karena bisa dibilang Gatani selalu memposisikan dirinya dengan baik, Cijau. Dan mungkin nanti bisa mempincangkan beberapa player Alter Ego ini yang menjadi khawatir gue. Khawatirnya karena dari tadi kan mereka saling bergesekan satu sama lain di bagian gudang. Dan harusnya
dari si Gatani juga masih ngunci gitu loh pergerakan dari si Alter Ego. Tapi so far kita akan bergeser dulu ke arah jam 5. Ini ada FaZe Clan yang bakal berhadapan juga dengan Yudo Alliance. Memang FaZe Clan masih lebih di dalam daripada Yudo Alliance, tapi Adik Look punya vision yang cukup clear menuju ke arah satu player. Tadi Mr. Five sudah terpantau, belum ditembak sama sekali, tapi ternyata di area yang berbeda Geek Fam langsung saja menumbangkan satu persatu player-player dari SLD. Ada Gosu yang sudah dipulangkan juga, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ternyata dari Kwang juga tertembak dari kejauhan. Low health banget untuk seorang Kwang. Apakah Kwang masih bisa melakukan healing? Harusnya dia masih bisa, tapi nggak tahu berapa lama tuh dia bisa bertahan di tempat tersebut. Tapi NFT lagi-lagi mengganggu pergerakan banyak tim di bagian bawahnya. Ya sebetulnya memang checkpoint awal mereka main di Crater Fields ini ya, di sebelah kanan dari perbukitan tersebut. Dan ini meluaskan vision mereka untuk mendapatkan beberapa elimination. Namun kita lihat terlebih dahulu untuk FaZe Clan, mereka bertemu dengan Yudo Alliance. Posisi mereka tidak terlalu baik karena ada Adik Look di sisi atas, bisa mendapatkan FaZe Clan dari Lycan dan juga Mr. Five. Tapi Syamil dan juga Olio, mereka sudah menyebar juga, ingin mengamankan Tenggara Circle yang pasti. Dan Repo Boy perlahan-lahan memberikan penetrasi juga, namun Adik Look terspotlight di situ dengan cukup jelas. Kepalanya terlihat oleh Mr. Five, namun damage-nya belum terlalu deras ke arah Adik Look. Tapi Adik Look nggak tahu itu peluru dari mana, bisa memberikan nyaris tadi bisa ter-take down. Ya, dan berhasil untuk melakukan healing juga untuk seorang Adik Look di bagian paling tinggi dari gunung tersebut. Sementara masih terjadi fight antara high ground dan juga lower ground. FaZe Clan melawan Yudo Alliance. Sama-sama belum ada commit push yang dilakukan, tapi posisi dari Adik Look udah mulai dikunci, di lockdown juga di tapping. Lycan pun ter-take down. Entah dari mana, ternyata dari Olio asalnya, tapi wow, Iron Sight, Vintore, are you kidding me? Gila, dia masih pakai Iron Sight loh di Miramar, berarti bisa dibilang lootingan dari FaZe Clan ini gak terlalu maksimal ya. Yes, mereka berarti dari PKD langsung naik ke atas, tapi Mr. Five tidak memperhatikan sebelah kirinya. Cukup pas banget tadi Olio ke arah badan dari seorang Mr. Five, namun masih bisa lanjut lagi. Dari FaZe Clan yang lain ingin membalikkan keadaan, tapi ternyata lebih dijadikan elimination satu demi satu. Dan Vintores nggak ingin berniat melawan kembali, dia ingin cabut dan mencari spot-spot yang lebih bisa bersembunyi sesaat waktu. Wah, pusing sih. Padahal tadinya mereka yang udah lebih dalam di dalam play zone-nya gitu kan. Tapi memang positioning dari si Yudo Alliance lebih enak untuk nge-push dari bagian luar sana. Tapi ternyata Putra melihat adanya Sky Only tanpa perlawanan. Dia bingung itu dari mana asal peluru-pelurunya, dan Buriram dipatahkan perjalanannya di Miramar kali ini. Ya, Cijal betul sekali. Namun dari area lain, boom. Tidak terlalu bagus. Mereka juga terbegal oleh sisi dari satu player Bacon, Shorty Ace, yang selalu menjadi momok menakutkan untuk tim Bacon. Namun dari Yami, Rezi, dan juga Hexas masih bersembunyi sesaat waktu juga untuk memantau dulu tembakan-tembakan tersebut berasal dari mana. Dan nanti mungkin menjadi informasi yang cukup enak dari seorang Gatani. Sudah diketahui posisinya, bahkan diberikan follow up juga dari seorang Hexas ke arah ISIS. Namun Bacon yang lain masih bersembunyi dan Circle mengarah ke NFT yang dimana mereka punya vision yang luas karena The Xavier dan juga FaZe Clan. Let's go. Apakah ini adalah momen untuk tim Indonesia? Tapi kita bakal fokus juga dengan perjuangan semua tim untuk masuk ke dalam circle. Ini circle-nya susah-susah gampang ya, karena benar-benar open banget. Hanya ada beberapa gunung-gunung atau terrain yang bisa dimainkan. Vintores last man standing, posisi udah mulai ketahuan juga. Nggak bisa kemana-mana, sudah mulai di lock dan sudah mulai dikunci juga. Tapi itu dia, happy birthday to you. Langsung dipulangkan kembali Sam9. Dan ternyata dari Bacon masih lengkap dengan 4 player. Dan Vintores pun dipulangkan juga dengan drone. Nice banget NFT mengkontrol area pegunungan dengan sangat baik. Yes, masih berlanjut lagi bagaimana dari seorang Tidak di situ bertahan di balik wall smoke yang cukup tebal, berduet di situ dengan seorang Rabis, dan juga masih sedikit ketakutan dengan peluru-peluru yang masuk dari seorang Boy Chill dan juga dari Alter Ego. 5 elimination dominating sudah dikantongi. Infinity sudah selesai, tidak bisa lagi membegal dari tim Alter Ego. Namun dari Geek Fam mereka juga sudah mendapatkan beberapa tem, namun yang lagi diberikan pressure tim Boom dari Certi selalu menjadi orang yang menakutkan untuk Boom. Cuma di sisi lain juga ada NFT, gue masih belum tahu Observer mau fokus yang arah mana Cijal. Tapi dari Bacon benar-benar tidak ada henti-henti ya, terus menerus, tidak ada nafasnya juga memberikan pressure peluru yang panas ke arah tim Boom. Aduh, ini gemes banget sih. Alter Ego ditembakin sama Yudo Alliance.
Terus si Boom ditembakin sama Bacon. Sebenarnya counternya Bacon ini si NFT. Karena tadi gue lihat Boychill sempat nembakin beberapa player dari Bacon Time. Iya. Ya kan? Tapi kita bakal lihat apakah counter tersebut bakal efektif atau enggak. Tapi sementara dari Geek Fam pun pelan-pelan sudah mulai naik ke puncak gunung. Dan ternyata kali ini Alter Ego pun terkunci dari berbagai arah. Potato menjadi santapan lezat juga untuk dua tim Malaysia, Youth Alliance dan juga Geek Fam. Kali ini benar-benar mengunci habis pergerakan dari Alter Ego. Hanya tersisa Renalre seorang diri saja. Harap-harap Renalre bisa bergerak, tapi ternyata Ramones sudah mulai mendapatkan informasi ada bagi-bagi nakal di bawah sana. Bacon Time pelan-pelan bergerak masuk ke arah bagian dalam juga, tapi terus-menerus aja di sini Shirty memberikan tekanan menuju ke arah Youth Alliance dari tim lawannya. Yes, ini agak sedikit ketutup memang vision yang dilakukan oleh Bacon. Gue ingat banget ini permainan dari tim Nova yang di sisi lain Mika OP ingin 1v1 situation dengan Olio tapi gagal. Namun ada Geek Snipes yang bakalan coba maju, masih belum tahu pergerakannya. Inginkah dia mendapatkan Youth Alliance atau merevive dari seorang Mika OP yang butuh bantuan karena ada adik Luke yang sudah berada di sisi depan juga memberikan pressure yang nantinya Yuhai di sisi kejauhan pun bisa mendapatkan satu demi satu pemain Geek yang lain. Youth Alliance yang lain. Namun NFT kelimpungan mereka terjepit oleh Blue Zone juga harus bermanuver dan itu masuk ke kandang dari tim Bacon. Oke, tadi gue mau ngebahas Renalre. Soalnya tadi dia nge-backstep sama player-player Youth Alliance tapi ternyata ketahuan posisinya nggak lama. Soalnya tadi kan kalau kita lihat Alter Ego di belakang Youth Alliance ya. Gue fokus ke spotnya NFT sih. NFT ya, soalnya kayak mereka enak ya. terjepit gunung belakang, gak bisa lagi buat ke depan dan mereka harus masuk ke spotnya Bacon ke sebelah kanan gitu loh. Coba ntar kita Agak lihat sulit ya sih. apa yang bakal dilakukan. Karena ini kompleks terrain-terrainnya itu loh. Agak ekstrim juga. Jadi kalau lu misplayed, lu tergelincir, itu jadi minor mistake yang jadi major gitu kan. Betul. Tapi sementara melihat juga dari The Xavier masih terus-menerus memberikan tekanan menuju ke arah bagian atas. Boom, berhasil menaklukkan player-player dari Bacon Time. Satu persatu kita melihat di bagian elimination feeds, nyawa-nyawa dari Bacon Time sudah mulai terkikis. Hanya tersisa Isis seorang diri saja. Tapi ternyata Razy terdeteksi oleh seorang adik Luke di tracking. Bacon Time-nya juga sudah pulang. Tapi Youth Alliance di sini Olio masih menjadi momok berbahaya untuk Boom. Hexas lagi berusaha untuk tarik mundur sedikit. Berusaha untuk melakukan revive terlebih dahulu terhadap dua kawannya. Tapi ternyata adik Luke kali ini menjadi mimpi buruk untuk Geek Fam Malaysia. Derby Malaysia terjadi kali ini. Dari bagian paling atas Geek Fam enak banget. Mika bakal langsung sapu bersih aja satu player lagi dari Olio. Reload! Pas banget timingnya tapi Mika lagi-lagi menjadi penyelamat untuk Geek Fam. Iya, gue bilang Geek Fam itu bukan Yuhai sebenarnya kuncinya. Selalu Mika OP. OP beneran. Iya, tapi orang-orang pada nggak percaya bilang gue sok tahu. Kenapa Cijel? Tapi karena Yuhai di situ juga OP dengan 6 elimination yang dimiliki dan dia agak sulit nampaknya untuk nanjak. Tapi lihat Mikau dan Snipe sudah bersiap diri juga memberikan coveran dan terhadap Svalfed yang sudah berhasil ditumbangkan. Agak sulit nampaknya dari seorang Boychill dan juga Ramones. Tapi gue benar-benar patut acungi jempol untuk permainan dari NFT. Mereka bisa menjaga sisi tersebut dan juga bisa melewati Bacon yang menjadi batu sandungan mereka. Namun ini menurut gue sih udah di tangan Geek Fam. Bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di sisi atas. Ramones bakal tertangkap dan misalkan Boychill yang sudah digunting, dijepit dari dua angle yang berbeda. Sisi atas dan juga sisi bawah. Ya, nades terakhir dan itu dia Boychill berusaha untuk mendapatkan satu, mendapatkan yang kedua tidak bisa karena double pick kiri dan kanan. Langsung saja rampage untuk